Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Tuh hari ini hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healing ya. Pesan healingnya hari ini ya, give it to God ya, berikan pada Tuhan. Jadi jika saat ini kamu merasa sedih, ada masalah dalam kegalauan, kebimbangan, nah di sini malaikat memberikan pesan, udah pasrahkan aja sama Tuhan ya, karena ya apapun yang terjadi saat ini memang itu terbaik buat kita, walaupun terkadang kita belum bisa menyadarinya ya, dan kita menganggap bahwa oh kok ini mengecewakan, mungkin Tuhan gak sayang sama aku, kok aku masih belum diberikan kebahagiaan, kok masih ada aja masalah yang datang dalam hidupku. Nah seringkali kan kita mengeluh seperti itu ya, padahal apapun yang terjadi dihadirkan pada hidup kita, ditakdirkan ya menurut Tuhan ya memang harus kita jalani ya. Mungkin saat ini kita belum bisa mengambil hikmahnya, ke depan kita pasti akan bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran ya, dan semoga kita lebih bisa cepat mengambil pelajarannya. Nah dengan kita berserah ya, setidaknya kita bisa melepaskan beban ya, beban kita bisa menjadi ringan. Dengan kita juga udah pasrah ya, kita juga akan lebih enteng gitu ya, ikhlaskan semuanya. Karena memang ada hal-hal yang di luar kendali kita, yang kita nggak bisa kontrol ya, memang harus terjadi. Kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, kecuali hanya menerima dengan ikhlas. Dan selalu harus yakin ya, dengan kesabaranmu itu pasti berbuah manis ya. Ketika kita makin pasrah, kita makin ikhlas, percayalah, apapun hal-hal yang mengecewakan, yang menyakitkan, Tuhan akan segera menggantikannya dengan kebahagiaan ya. Dan apapun yang telah hilang dalam hidup kamu, Tuhan pun akan segera menggantinya dengan semakin kita pasrah, semakin kita ikhlas. Oke, itu untuk pesan healingnya. Oke, kita lanjut untuk pesan semesta hari ini. Pride ya. I love myself and I see myself in everyone. Jadi semesta memberikan pesan, banggalah kepada diri sendiri, cintai dirimu ya, dan kamu akan melihat dirimu ada di setiap orang. Jadi maksudnya gini, bangga menjadi diri sendiri dengan apapun yang kita miliki ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Karena pada dasarnya semua manusia itu sama, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi nggak perlu minder ya, nggak percaya diri, karena mungkin kita nggak mempunyai apa yang orang lain punya ya, tapi orang lain nggak punya apa yang kamu punya ya, maka berbanggalah pada diri sendiri. Cintai diri sendiri. Jadi sebelum kamu mencintai orang lain, cintai dulu diri sendiri ya. Karena apa? Ketika kamu terlalu mencintai orang lain tanpa kamu mencintai dirimu sendiri dulu, dan orang yang kamu cintai pergi ya, kamu pastinya bakal sedih berkepanjangan ya, merasa kehilangan, meratapi, bahkan mungkin sampai depresi. Tapi kalau kamu bisa mencintai dirimu sendiri ya, sebelum kamu mencintai orang lain, artinya
rasa cintamu ke diri sendiri itu lebih besar dari cintamu ke orang lain. Nah, ketika kapanpun seseorang yang kamu cintai meninggalkan kamu, ya kamu nggak akan sedih berkepanjangan. Karena rasa cintamu lebih besar ke diri sendiri. Kamu akan lebih mudah menerima, akan lebih mudah untuk mengikhlaskan, ya. Dan ketika kamu terlalu mencintai orang lain, kamu akan memberikan semuanya, ya, sampai lupa bahwa diri sendiri ini juga mesti disayangi, mesti dicintai, diperhatikan, dirawat, ya kan, diperlakukan dengan baik. Nah, kalau kamu udah bisa self love, ya, kamu nggak akan sembarangan disakiti orang. Karena kamu nggak menyediakan hatimu, waktumu, tenagamu untuk disakiti. Kamu nggak akan menyediakan dirimu untuk dimanfaatkan, ya, karena kamu lebih cinta sama dirimu sendiri, ya. Dan ketika kamu bisa mencintai dirimu sendiri, kamu nggak akan meniru orang lain. Makanya di sini, and I see myself to everyone gitu. Kamu nggak meniru orang lain, benar-benar menjadi dirimu sendiri, ya. Oke, next kita lihat ada pesan apa lagi, ya. Friendship, persahabatan, ya, pertemanan. I understand that a friend is in my life for a reason, ya. Semesta mengingatkan kamu bahwa pahamilah, mengerti, sadari, teman yang hadir di kehidupan kita itu atas sebuah alasan atau untuk sebuah alasan, ya. Beberapa teman ada yang menjadi true friend, ya, menjadi sahabat sejati yang sampai saat ini menemani kita, ya. Dan mereka ini dihadirkan atau dipertemukan dengan kita, ya, memang untuk menemani, ya, untuk menemani perjalanan hidup kita. Nah, mungkin juga ada beberapa teman yang mesti datang dan pergi, ya, artinya tugas mereka atau tugas kita menemani dia udah selesai, ya. Dan kita ambil pelajarannya. Berbagai macam teman yang pernah deket sama kita dengan berbagai macam karakter, permasalahan, ya. Namanya pertemanan itu kadang, ya, ada sometimes salah paham gitu, ya, perbedaan prinsip, kemudian juga mungkin ada gangguan dari pihak-pihak lain. Nah, disitulah, ya, untuk sebuah alasannya kita belajar mengenal berbagai macam karakter orang, ya, dari teman-teman kita, ya, yang menemani kita sampai saat ini. Atau mungkin kamu bersahabat dengan seseorang dan dengan beberapa sahabat kamu, ya, dan sampai saat ini kamu masih bersama begitu intens, bahkan seperti saudara, ya. Ya, artinya memang tugas kamu menemani perjalanan hidup dia untuk saling support, saling mengingatkan, ya, memberikan manfaat satu sama lain, bukan memanfaatkan, ya, memberikan manfaat satu sama lain, saling sharing. Oke, nah kita lanjut, ya. Kemudian, ada relationships, ya. I am attracted to those people who serve my higher good, ya. Aku menarik energi orang-orang yang memberikan aku banyak manfaat atau kebaikan. Jadi, jika kita positif, ya, energi kita positif, vibrasi kita positif, ya, otomatis kita akan menarik energi orang-orang yang positif pula, yang memperlakukan kita dengan baik, ya kan, yang tulus sama kita. Nah, bagaimana kita mempunyai energi yang positif atau vibrasi yang positif? Ya, tentu saja kita mesti merilis melepaskan hal-hal negatif yang ada dalam diri kita, ya, seperti rasa dendam, amarah, terus, ya, mulai belajar untuk bisa lebih bijaksana, bersabar. Nah, itu energi-energi yang positif, ya. Kita
nggak segan-segan untuk membantu ya orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ya tentu saja sesuai dengan kemampuan kita, jangan dipaksakan dan juga tulus ya, bukan karena pamrih, bukan karena ingin disanjung ya, bukan karena ingin dipamer-pamerkan, tapi benar-benar tulus. Nah itu energi yang positif ya. Dan ketika kita melakukan hal yang positif ya, vibrasi kita naik. Nah, otomatis orang-orang yang datang ke kita, yang ketarik ya ke dalam kehidupan kita itu dengan vibrasi yang sama ya. Beda kalau misalkan kita pendendam, kita pembenci, suka mengadu domba, fitnah sana sini. Ya yang akan didatangkan dalam kehidupan kita ya orang-orang yang sama vibrasinya kayak kita. Nanti pasti ujung-ujungnya pertemanan itu jadi toksik. Saling fitnah, adu domba, berantem, bersaing dengan tidak sehat, menusuk dari belakang ya. Sama halnya relationship dalam percintaan ya. Ketika kita bisa memaafkan orang-orang dari masa lalu yang pernah menyakiti kita, mengecewakan kita ya, bahkan menyia-nyiakan kita, ketika kita udah bisa memaafkan, kita udah bisa mengikhlaskan, melepaskan ya, bahkan udah nggak ada rasa marah, nggak ada rasa benci, nggak ada rasa dendam. Yang penting aku udah selesai, silahkan kamu dengan kehidupan kamu, aku dengan fokus dengan kehidupanku sendiri ya. Kalau kita udah bisa seperti itu, otomatis vibrasi kita naik. Nah, terutama ketika kita bisa mencintai diri sendiri ya, terutama kita bisa, nah ini kaitannya dengan self love ya. Dan ketika kita bisa mencintai diri sendiri, kita membahagiakan diri sendiri tanpa harus meminta kepada orang lain, menggantungkan atau menuntut. Nah, otomatis yang ketarik dalam kehidupan kita orang-orang dengan energi yang sama ya. Mau itu pasangan, jodoh ya. Jadi di level yang sama, kamu udah bahagia, yang ketarik ke kamu juga orang yang udah bahagia, dan kalian berbagi kebahagiaan, bukan saling menuntut dibahagiakan. Nah, akan berbeda kalau kamu masih galau terus, mengeluh, masih sumpah serapah terhadap mantan-mantan kamu ya. Kemudian doain yang buruk-buruk gitu ya, mencaci maki, kamu dendam, bahkan kamu ingin membalas dendam. Ya ketika kamu ingin punya pasangan ya, ini dalam percintaan, yang datang ke kamu juga dengan energi yang sama, jadinya toksit sama toksit ya. Makanya seringkali ada case ya, kenapa ya Kak aku selalu dipertemukan dengan orang yang salah? Karena ada yang belum selesai dalam dirimu. Itu tadi, mungkin kamu masih dendam sama mantan, mungkin kamu masih suka doain mantan yang jelek-jelek biar dapat musibah, biar cerai sama suaminya atau istrinya atau apalah ya kayak gitu. Atau kamu belum move on dari mantan ya, pengen punya pasangan baru tapi nggak move on dari mantan, masih kepoin dia terus, masih ngejarin dia terus, ya otomatis yang datang ke kamu ketariknya ya energinya sama ya, orang-orang yang masih punya dendam, ingin memanfaatkan. Nah itu seringkali ada beberapa case seperti itu, selalu dipertemukan dengan orang yang salah, itu lagi karena sebenarnya dalam diri kita ini belum beres ya. Atau begini, ketika kamu merasa dari awal udah red flag ya, mestinya udah langsung cut. Contoh nih, dari awal kamu udah tahu seseorang itu udah punya pasangan ya, tapi kayak kamu masih berharap siapa tahu dia bakal ninggalin pasangannya, siapa tahu dia bakalan milih aku. Nah artinya apa? Kamu lebih mementingkan egomu ya. Dan ya pasti hal-hal seperti ini kedepannya akan terjadi masalah ya. Atau kamu udah tahu dari awal ketika berantem nih, pasangan kamu kasar gitu ya, abusive, suka maki-maki ya, bahkan suka main tangan gitu ya, physical abusive, atau bahkan suka manfaatin duit kamu. Nah kamu udah ketika kamu tahu, kamu nggak langsung cut, kamu masih terusin, ya sudah, kamu lepas ya, nanti yang datang dengan tipe yang sama. Jadi ketika kamu tahu udah ada clue nggak benar, mestinya kamu langsung menjauh. Nah itu seringkali terjadi ya. Kenapa dipertemukan dengan yang salah lagi ya. Maka
Jangan memaksakan diri mempunyai pasangan atau bersama dengan pasangan yang kamu nggak bahagia, ya. Lebih baik sendiri tapi kamu bahagia, karena ketika kamu bahagia nanti yang ketarik di kehidupan kamu tuh orang-orang yang udah bahagia juga, gitu ya. Oke, itu untuk pesan semestanya. Kita lanjut dengan energi hari ini. Oke, yang pertama di sini ada energi flow. Jadi hari ini kayaknya kamu ngalir aja, ya mungkin juga karena weekend ya, nggak mau terlalu ambisi mengejar, ya mau itu mengejar cuan, mau mengejar apa namanya karir gitu ya, mengejar karir, ngejar kerjaan, target. Nah ini kamu hari ini maunya udah ngalir aja kayak gitu, mau lebih rileks aja ya. Atau kalau dalam percintaan ya, yang biasanya kamu yang kayak selalu effort ke dia, ya hari ini kayaknya kamu mau udah nyantai aja, ngalir aja. Dia nyari ya disambut, nggak nyari ya udah, kayak gitu loh. Oke. Kemudian creativity ya. Walaupun hari ini kamu pengennya ngalir ya, mau berjalan santai aja, tapi hari ini juga kamu ada melakukan beberapa aktivitas ya. Mungkin ya nggak yang terlalu padat banget, tapi at least kayak kamu udah punya ide. Oh nanti bangun pagi karena ini libur, aku bakalan ya ini gitu. Mungkin kamu mau jogging mungkin ya, terus kayaknya aku mau kuliner, aku pengen makan itu, udah gitu kamu pergi. Terus pengen santai-santai mungkin kamu mau masas ya ke spa atau mungkin ke salon, atau kayaknya pengen ngajak ketemuan bestie nih ya, sarapan bareng atau mungkin makan siang nanti atau sore-sorean nongkrong kayak gitu ya. Banyak aktivitas, atau kayak ya mungkin kamu lagi pengen kayaknya mau berkebun aja deh gitu, atau ya ada beberapa hal lah ya yang kamu lakukan hari ini, tapi yang sifatnya itu nggak berat, nggak menekan kamu ya, tapi membuat kamu tuh lebih kreatif gitu loh ya. Oke, kemudian wow, energi cinta. Jadi hari ini ada hal-hal yang so sweet ya yang terjadi. Bisa ini orang yang kamu sayang, orang yang kamu cintai, hari ini tuh kok so sweet banget, memberikan kamu perhatian lebih dari biasanya, memperlihatkan gitu ya kalau hari ini tuh dia kayak lebih sayang, lebih cinta gitu ya sama kamu, lebih care. Oke, kemudian ya kalau misalkan kamu nggak punya pasangan, ada ya mungkin ada yang ngedeketin kamu gitu ya, memberikan kamu perhatian. Nah ini juga bisa energi kamu sendiri ya, dimana kamu memberikan perhatian atau hari ini kayak ya lebih care, lebih sayang aja gitu sama seseorang gitu ya, entah itu pasanganmu atau gebetan kamu, pokoknya seseorang yang kamu suka gitu ya. Oke. Kalau untuk energi rezeki ada aja ya ngalir ya, mau sedikit banyak tuh kayak ada aja income hari ini, atau ada aja rezeki yang kamu terima hari ini ya. Oke, wow. Di sini ada energi bertumbuh ya. Tadi sudah sempat aku spill, mungkin beberapa ada yang hari ini mau beraktivitas berkebun ya. Mungkin kamu pergi ke pasar bunga, beli bibit bunga atau beli tanaman. Terus ya udah hari ini kamu mau rawat-rawat kayak gitulah, merawat tanaman atau berkebun. Nah, dari grup ini juga beberapa dari kalian melakukan, atau kalau misalkan kalian mempunyai aktivitas rutin, nah di sini apa yang kalian lakukan itu ada perkembangan gitu. Mungkin kalau kamu kursus apa gitu ya, hari ini naik level ya, atau ketika kamu belajar spiritual gitu ya, nah semakin pengetahuan kamu
tentang spiritual itu semakin luas, dan ini juga berpengaruh kepada kepribadian kamu yang semakin dewasa, semakin bijaksana ya. Dan aku rasa kalau untuk pekerjaan, walaupun energinya kamu nggak terlalu ambisi untuk mengejar ya, tapi tetap ada perkembangan. Oke. Yang terakhir ya, wow, energi hari ini light banget ya, sweetness nih ya. Bisa jadi seseorang memberikan kamu coklat atau memberikan kamu hadiah atau kado ya, walaupun kecil, walaupun nggak mahal, tapi so sweet banget gitu ya, bikin kamu tersenyum. Atau ada yang memberikan perhatian-perhatian ya, ini sih sinkron dengan energi cinta ya. Atau hari ini tuh kayak ya segala sesuatunya itu menurut kamu itu ini sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu loh ya. Nggak ada drama, nggak ada huru hara gitu ya. Yang ada mau orang-orang yang kamu temui maupun situasinya ya, semuanya ya berasa indah aja gitu, sesuai dengan harapan ya. Oke, kita lanjut untuk pesan percintaannya ya. Ya. Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Jadi, menerima adalah kunci kedamaian dalam dirimu. Di saat ini, kita harus bisa menerima apapun ya yang ada pada pasangan kita atau seseorang yang bersamamu saat ini ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi nggak ada hal-hal yang perlu berusaha kamu rubah ya, karena ada hal-hal yang memang di luar kendali kita nggak bisa merubah seseorang, nanti capek sendiri. Jadi udah hargai aja apapun yang ada dalam diri dia. Kalau ada hal-hal yang memang tidak kita suka atau dia mempunyai kelemahan, dan kita mestinya merefleksikan juga pada diri kita, apakah kita udah sempurna, apakah kita nggak punya kelemahan atau kekurangan. Nah, kalau pasangan kita atau seseorang yang dekat sama kita bisa menerima kekurangan kita, ya kenapa kita juga nggak bisa menerima kekurangan dia ya. Nah, itu acceptance, penerimaan, yaitu yang bikin hubungan kita tuh jadi damai ya. Oke, selanjutnya pesan malaikat. Angel message hari ini. Angel, aku minta satu pesan ya untuk para viewer aku nih. Oh yes ya, jadi ini sinkron dengan energi hari ini. Hal-hal yang berjalan hari ini memang sesuai dengan harapan kamu. Oke. The last one untuk afirmasi hari ini. Yes. Wow, ini sinkron ya dengan energi love dan juga sweetness. I am fulfilled by love ya, aku dipenuhi dengan energi cinta. Afirmasikan, aku dipenuhi dengan atau oleh energi cinta. Oke guys, ini untuk pesan hari ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.